Ini kalau susahnya beratnya jadi petani awal-awal kalau mau membajak sawah ini berat, memang pekerjaan yang sangat berat, apalagi kalau bagi petani yang sudah tua ini kayak saya ini. Ya Allah, Mas Joko, ini Mas, ini bentar. Oh ya Mas. Gimana di dalam gubuk ini, kerasan atau gimana? Mas Joko, ini saya manggil kamu, mau saya ajak sini, ganggu ndak nih sama Mas Joko? Oh enggak Mas, ini juga saya lagi jalan-jalan, ingin cari inspirasi, ingin lihat-lihat sawah. Wah, hebat sampean Mas Joko, nyari inspirasi sampai jalan-jalan. Orang nang kuburan bae nyari inspirasi nih Mas Joko. Enggak berani, kuburan inspirasi apa? Lo kok Inspirasi nggak hantu. berani gimana? Iya, kalau saya orang barangkali nyari inspirasinya di kuburan aja itu. Atau Tapi di paling enak ini Mas, Ah. di luar itu lihat itu sih. Oh, Kelihatan kayak kita ngobrolnya di luar saja. Oh, boleh, boleh. enak. Ayo, mari kita di luar. Ini Mas Joko, ini yang namanya Jembatan Kali Belang, Desa Galuh Timur, Mas Joko. Ini tepatnya kita di Desa Galuh Timur. Oh, saya juga tahu Mas ini. Saya juga orang sini kok. Apa iya, Mas Iya. Joko? Oh, saya pikir Mas Joko bukan orang sini. Mas Joko, pulang kampung kapan ini? Saya kok baru lihat ini. Saya sudah 3 minggu Mas di rumah. Sudah 3 minggu Mas Joko. Kok baru kelihatan sih ya? Saya kan pemudik Mas. Saya kan mengikuti anjuran dari pemerintah, isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Berarti Mas Joko ini ngikuti anjuran pemerintah kalau gitu ya. Mas Joko ngomong-ngomong pulang kampung itu dalam rangka apa? Padahal kan Lebaran saja kurang 2 minggu lagi nih Mas Joko. Yo ngerti dewe Mas, sekarang itu kan ekonomi lagi sulit gara-gara corona. Terus perusahaan yang saya ikutin, perusahaan musik itu mengurangi beberapa karyawan. Termasuknya saya ini yang dikurangin ini. Oh iya ya Mas Joko ya. Emang bukan hanya Mas Joko saja sih ya. Jadi banyak sekali, sementara ini kan perusahaan-perusahaan itu pada libur. Dan memang anjuran pemerintah sih ya, Iya. bahwa sementara ini akhirnya dari pihak perusahaan ngambil keputusan itu kan banyak karyawan yang dirumahkan. Iya Mas. Akhirnya mereka pada pulang kampung ya Mas Iya. Joko ya. Nah Semua itu, ya kena imbasnya itu. iya semua kena imbasnya. Tapi ya memang kita harus sabar. Ya, dari situasi kondisi yang seperti ini. Makanya Mas saya ini keluar tuh mau cari inspirasi Mas, supaya saya nggak balik ke kota lagi. Soalnya kalau saya balik ke kota lagi, ya mulai dari nol lagi lah. Ya memang ya Mas Joko, efek imbas daripada pandemi corona ini sampai pemerintah saja kan tidak tahu kapan akan berhentinya ya. Sebab kalau sudah pemerintah menyatakan berhenti, aman, kita rakyat Indonesia terbebas dari virus corona, itu kan mungkin baru dimulai kan. Tapi entah sampai kapan, kita sebagai rakyat juga belum tahu kan ada pengumuman dari pemerintah. Ya udah Mas Joko, silakan Mas Joko nikmati alam yang indah ini. Saya mau sambil kerja dulu ya Mas Joko ya. Oh iya Mas, monggo Mas. Oke, saya mau ke situ dulu Mas Joko. Aduh.
corona cepat berakhir apa? Terus, iya ya, ya udah saya ikut ya Mas Joko. Ya. Aduh, gimana Mas Joko tentang alam kita nih desa Galuh Timur? Wah. Nah, itu malah kepenuhan di otak saya ini. Ya banget Mas di sini Mas. Mantap. Nah ini Mas Joko, dengan kan sudah merasakan betapa indah ya, dan kayanya begitu melimpah ruah ini desa kita. Makanya Mas Joko, kami yang ada di kampung ini berharap sekali bagi anak-anak muda yang sudah pulang kampung, ini mudah-mudahan bisa punya inspirasi terus-menerus untuk membangun desanya ya, supaya desa ini maju, masyarakat makmur, dan anak-anak mudanya juga selalu berkreasi terus-menerus itu Mas Joko. Saya juga punya pikiran kayak gitu Mas. Tapi ya harus pelan-pelan lah untuk merubah pikiran para pemuda biar tahu masalah desa. Kita lanjut sampai di ujung jembatan ini ya. Ini yang dimaksud jembatan cinta ini. Kita sambil nyantai-nyantai, ini menuju bulan Ramadan, kita sambil ngabuburit. Kalau bahasa orang kampung itu katanya apa? Menikmati keindahan alam dari desa Galuh Timur ini, Pak Joko. Nah, Pak Joko, kita kan baru saja melewati jembatan yang panjang. Itu jembatan cinta atau jembatan Sakat Lulikur. Pemandangannya indah kan Mas Joko? Wah, luar biasa Mas, indah banget di sini. Ya, ini Mas Joko ya, kita sudah bisa tahu lah sumber daya alam dari desa Galuh Timur dari sisi pemandangan. Ya Allah. Iya. Alhamdulillah sehat. Ini Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas. Anda di sini itu sedang apa? Apa yang dicari Pak Kus, Mas Joko? Jadi ceritanya gini Pak Guru, ini sahabat kita juga Mas Joko. Ya saya tahu ini seniman besar ini. Itulah katanya lagi nyari inspirasi Oh, itu. iya. Lah di ini Galuh Timur ini. Barangkali Pak Guru Dane ada tempat lain yang lebih indah yang punya cerita sejarah di desa Galuh Timur Pak Guru. Di sini tuh apa aja Mas yang bagus? Tempat-tempat yang bagus lah di sini. Jadi kalau tempat bagus itu di sini banyak Mas Joko. Banyak di sini ditemukan fosil-fosil, bahkan yang terakhir ditemukan fosil manusia purba tertua, bahkan mungkin di dunia yang tertua itu baru saja ditemukan di sini. Dan sekarang yang lagi menjadi salah satu destinasi wisata mungkin untuk Kabupaten Brebes khususnya dan mungkin Jawa Tengah, ada salah satu penemuan sisa-sisa candi. Wah Mas Joko ya, apa yang sudah diterangkan oleh Pak Guru Dani, kita sudah mendengarkan bahwa sampai ada situs bekas-bekas candi. Ini hebat sekali nih Mas Joko. Iya, Ya bagus, kan? Mas. Ayo. Jenengan itu anak muda loh. Monggo itu. Jadi begini saja, Pak Kus, Mas Joko, daripada banyak penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja menuju ke lokasi. Lokasinya orang sini menyebutnya namanya Candi Gagak Gonok. Barangkali nanti Mas Joko ini sebagai seniman di sana bisa menemukan inspirasi tentang seni apa mau dibuatkan lagu, apa mau dibuatkan apa lukisan. Mas Joko kan ya sebagai seniman tentunya lebih tahu. Oh iya. Boleh, boleh. Boleh sana. Monggo.
Oke, baiklah kita ke sana saja. Iya, Pak Guru, Mas. Terus, Joko, kita sudah sampai ke lokasi Candi Gaganggolo. Oh iya, ini ya Pak Guru ya. Coba lebih mendekat yuk Pak Guru. Monggo, nanti di situ lihat ya, sisa-sisa batuan ataupun arca, batu. Ini belum lama diketemukan apa gimana nih Pak? Ya, ini memang belum lama ditemukan. Mungkin orang sini sih ya menemukan batuan ini sudah lama, Iya. tapi baru diketahui bahwa ini merupakan puing-puing sisa-sisa bangunan masa lalu, entah itu candi atau apa, kan baru sekarang baru disadari bahwa di sini itu menyimpan situs-situs purbakala. Situ ada sisa-sisa arca, Arca itu, Pak, ya. patung, sana juga ada. Terus ada sisa-sisa umpak itu istilahnya itu penompang tiang. Ini Pak, setahu Pak Guru dari pihak pemerintah desa ya atau pemerintah kabupaten itu rencananya gimana ini peninggalan sejarah yang sangat berharga ini Pak? Oh, kalau itu memang sudah direncanakan oleh pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Brebes. Nantinya di wilayah Garut Timur ini akan dibangun museum purbakala yang seperti di Bandung sana. Ya, ada museum apa itu, museum geologi apa itu di Bandung yang menyimpan benda-benda purbakala. Bahkan ada sisa-sisa fosil-fosil fosil-fosil hewan-hewan purbakala yang ada di museum Bandung sana. Nah, mungkin di sini nanti dibangun museum seperti itu. Ini kaitannya bukan dengan candi ini saja, tapi masih banyak benda-benda purbakala yang masih ada di daerah Galuh Timur ini. Bahkan mungkin masih banyak yang belum ditemukan. Ditemukan ya Pak ya? Tapi kondisi yang seperti ini Pak Guru, mohon maaf ya, kayaknya sudah tidak beraturan. Mungkin kalau masyarakat ya mengetahui sejak dulu sih kan ini mungkin akan dirawat ya. Nah ini kan kelihatannya, mohon maaf ya, ini menurut masyarakat sekitar atau Pak Guru sendiri, apakah ada sebagian benda purba yang mungkin diambil oleh secara pribadi ya, bagi mereka yang bertanggung jawab, atau gimana Pak Guru kira-kira? Ya itu memang itu sudah sejak lama masyarakat di sini itu tahu dan menemukan benda-benda purbakala tersebut. Bahkan mungkin ada yang dibawa pulang atau mungkin ada yang jual. Itu kan terkait dengan pengetahuan masyarakat. Tapi selama ini Pak Guru, mohon maaf ya, apakah ada dari pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini, misalkan kan kayak ada universitas atau apa yang sudah sampai sini mempelajari, sudah ada belum Pak? Oh, itu bahkan dari luar negeri, peneliti dari luar negeri itu sudah datang ke sini, sudah meneliti terkaitannya dengan apakah benda-benda ini betul-betul benda purbakala atau tidak. Makanya kan di sini nanti rencananya akan dibangun museum purbakala. Tapi mungkin tempatnya bukan di sini. Ini kan area hutan jati. Iya. Ini kan tanahnya tanah masih Perhutani ya? Iya, perhutani. Nantinya kita ngobrol-ngobrol sambil duduk-duduk aja. Boleh Pak Guru ya. Kita Tapi kalau sambil setelah nyantai. ngobrol mau lihat-lihat lagi, monggo. Pemukiman. Waduh, ini tempatnya enak ini buat nyantai-nyantai. Mungkin kalau di sini digali semuanya digali. Mungkin di sini kalau lagi digali lebih jauh, lebih mendalam, masih banyak lagi yang belum ditemukan. Namun di sini kan terbentur dengan birokrasi. Panjenengan Pak Kus kan tahu sendiri ini hutan milik perhutani. Perhutani ya. Jati. Kalau harus digali, tapi
pihak perhutani tidak mau kehilangan pohon jatinya itu Oh, gimana jelas Pak? itu. Ya kan? Heeh. Mau menggali tapi pohon jatinya harus jangan hilang. Ya kan? Karena tahu sendiri ini hutan masih produktif. Bagaimana Mas Joko menurut jenengan yang tentukan ini kan seniman ya, tentukan barangkali punya pemikiran secara seni. Ya gini, masalah birokrasi pemerintah sudah jelas akan membangun sebuah museum. Tapi Pak Mas Joko barangkali ini seorang seniman, ya tentu ini kan terkait dengan Bunda Purbakala tentu juga punya nilai seni yang sangat tinggi. Bagaimana Mas Joko menurut jenengan? Ya Mas Joko, ini kan kita udah nyampe di situs sejarah Gagang Golok ya Mas Joko ya. Nah itu menurut saya sih, saran saya Mas Joko nanti serta teman-temannya gitu kan yang seniman-seniman, cobalah dikumpulkan terus diajak ke sini, terus gimana supaya ini bisa dijadikan benar-benar situs sejarah yang punya nilai seni, nilai sejarah, bisa kita pelajari untuk generasi penerusnya Mas Joko. Ya mungkin kebetulan tuh saya punya teman-teman ya juga ahli di bidang kayak gini. Ya rencana pengennya saya utarakan ke teman-teman, kita buat kayak film dokumenter tentang sejarah Galuh Timur. Ini kan kayaknya berkaitan sama candi-candi yang ada di Jogja, Prambanan. Soalnya dari bentuk arca itu hampir mirip, Mas. Ini menarik banget ini, supaya dunia luar tahu. Mungkin saya bisa nanti teman-teman saya hubungin, bisa bawa sini. Bagi anak Tapi muda, nanti ini saya foto-foto dulu, nanti saya kirimin di sana, biar dia tahu bahwa di sini itu di Galuh Timur adalah peninggalan sejarah-sejarah kayak gini. pokoknya sebagai anak muda tetap semangat. Sudah sore, kita di tengah hutan. Ya. Yuk kita pulang saja ke rumah Pak Gus. Barangkali Pak Gus akan mengadakan buka bersama. Amin. Siap, buka bersama. Siap Pak Gus, buka bersama. Oh, siap. Amin. Ya. Oke, makasih ya Pak Guru ya. Makasih sama-sama Mas Joko. Mas Joko, sebagai anak muda tetap semangat ya. Semangat. Siap. Semangat. Bangun desa.